Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 31-47. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jualah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, ada sebuah cerita. Suatu hari ada seorang ibu yang diundang ke pengadilan untuk bersaksi. Dalam sidang itu, hakim mulai berbicara. Hakimnya berkata begini, "Kepada saksi silakan ceritakan kronologis kecurangan yang menimpa hidupmu." "Ya, silakan berbicara." Saksi ini diam saja. Lalu hakim berbicara lagi. "Berbicara dong, ibu saksi." Saksinya diam lagi. Wah, hakim mulai marah nih. Tiba-tiba ada seorang datang berbisik kepada hakim, "Maaf Pak Hakim, ibu ini adalah saksi bisu." Baik, umat beriman yang terkasih, ya, ini hanyalah cerita pembuka dalam renungan pagi ini. Pada intinya kita akan merenungkan tentang kesaksian. Sebenarnya saksi itu berasal dari dunia mana? Saksi berasal dari dunia pengadilan, di mana orang yang menjadi saksi ini diminta untuk memberitakan kebenaran atau mengatakan hal yang benar. Maka setiap orang yang menjadi saksi seharusnya mengatakan hal yang benar, hal yang dilihat, hal yang dirasakan,
dan hal yang sungguh-sungguh dialami. Mari kita melihat kembali dalam Injil Yohanes. Pada bagian awal dikisahkan tentang banyak dari murid-murid Yohanes yang penasaran dengan pribadi Yesus. Mereka pun mulai mengamat-amati siapakah Yesus sebenarnya. Hingga suatu saat ketika Yesus lewat di depan mereka, Yohanes pun berkata kepada murid-muridnya, "Lihatlah anak domba Allah." Nah, setelah melihat itu, murid-murid Yohanes semakin penasaran lagi. Mereka pun pergi untuk mengikuti Yesus. Lalu mereka pun berkata kepadanya. Mereka berkata demikian, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Lalu Yesus menjawab, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun pergi dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka pun tinggal bersama-sama dengan Yesus sampai pukul 4. Lalu salah seorang dari keduanya, yakni Andreas, pergi bertemu dengan saudaranya Simon Petrus, dan ia berkata, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu ia membawa Petrus kepada Yesus. Yesus memandang Petrus dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang berarti Petrus. Apa yang ingin saya katakan dari kisah ini? Inilah kesaksian bagaimana Andreas membawa Simon kepada Yesus. Ia membawanya karena ia telah melihat, karena ia telah merasakan sendiri, dan ia merasakan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah kesaksian setiap orang mewartakan atau mengatakan apa yang dialaminya, apa yang sungguh dilihatnya. Bukan malah menjadi saksi palsu, mengarang-arang yang tidak perlu, atau mencari-cari cara bagaimana untuk tidak mengatakan hal yang benar. Umat beriman yang terkasih, Injil yang kita dengarkan pada hari ini pun berbicara tentang kesaksian. Bisa dibayangkan bahwa ada banyak orang Yahudi yang tidak percaya akan pernyataan Yesus. Mereka tidak percaya karena Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri. Namun Yesus menyatakan bahwa ia tidak sendirian dalam memberi kesaksian, karena ada para saksi yang telah memberikan kesaksian tentang dirinya. Siapakah mereka? Yang pertama ialah Yohanes Pembaptis. Yohanes telah memberi kesaksian bahwa Yesus diutus oleh Allah. Kesaksiannya salah satunya bisa ditemukan dalam Yohanes 1 ayat 19-34. Yohanes memberi kesaksian tentang Yesus. Dan Yesus sendiri tidak menyangkal kesaksian Yohanes. Yesus mengatakan bahwa kesaksian Yohanes adalah benar, tetapi Yesus juga sebenarnya tidak membutuhkan kesaksian manusia. Yang kedua, pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadanya. Kesaksian ini dianggap oleh Yesus lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus memberi kesaksian bahwa ia berasal dari Bapa dan diutus olehnya. Misalnya, melalui peristiwa di Kana, Yesus mengubah air menjadi anggur. Di sini nampak bahwa pekerjaan Bapa nyata di dalam dirinya, dan Maria adalah saksi bisu yang tahu tentang hal ini tetapi menyimpan dalam hatinya. Dan yang ketiga ialah Bapa sendiri. Bapa bersaksi tentang Yesus bahwa ia telah mengutus Yesus. Kesaksian Bapa ini tidak diberikan dalam peristiwa yang khusus.
yang dikisahkan oleh Yohanes. Tetapi di dalam Injil-Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas ada kesaksian Allah atas Yesus saat pembaptisan, di mana terbukalah langit dan terdengarlah suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Maka inilah kesaksian di mana setiap orang mengatakan hal yang benar berdasarkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka lihat, dan apa yang mereka alami. Dan kesaksian itu harus terus diberikan kepada orang lain. Persoalannya dalam Injil hari ini, Yesus sudah memberi kesaksian, tetapi banyak orang tidak percaya. Mereka bahkan mulai menyerang Yesus. Yesus mengatakan bahwa ketidakpercayaan mereka di hadapan kesaksian Yesus muncul karena mereka tidak memiliki iman. Maka sangatlah benar, jika ada orang yang tidak percaya, itu berarti ia tidak beriman. Sama seperti orang-orang Yahudi dalam Injil hari ini. Maka yang digarisbawahi oleh Yesus sebenarnya bukanlah penolakan orang-orang Yahudi atas dirinya, tetapi penolakan orang-orang Yahudi atas Bapa yang mengutusnya. Yesus sudah mengatakan bahwa yang menolak Allah, yang menolak anak, ia juga menolak Bapa yang mengutus anak. Mari umat beriman yang terkasih, di dalam hidup kita semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, kita berani bersaksi. Bentuk kesaksian itu bermacam-macam. Bisa dengan mewartakan, mengajak orang-orang yang jarang ke gereja, menegur sesama kita yang berbuat salah, mengajak orang untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, atau memposting hal-hal inspiratif, renungan, berita-berita berbau rohani melalui Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Ataupun berani untuk menyeringkan kebaikan-kebaikan, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami kepada orang lain, agar orang lain pun tercerahkan, agar orang lain pun bisa belajar dari pengalaman kita. Inilah orang yang mau bersaksi. Mari umat beriman yang terkasih, di dalam hidup kita jangan pernah berhenti untuk bersaksi, karena dengan bersaksi kita sendiri mau untuk memuliakan nama Allah di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih karena Yesus Putramu, kami pun bisa mengenal Dikau hingga saat ini. Semoga hari ini ya Tuhan, kami pun mampu untuk bersaksi, mampu untuk membagikan apa yang kami miliki kepada sesama kami, karena iman kami akan Dikau. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat bekerja, dan sampai jumpa.